Halo, selamat siang pemirsa. Apa kabar Anda hari ini? Senang sekali saya Pram Senjaya dan rekan saya Bernadetta Ginting kembali hadir menemani Anda dalam iNews Siang hari ini. Pemirsa, selain 3 berita utama tadi, iNews Siang juga akan menyuguhkan beragam informasi penting lainnya. Dan pemirsa, kami awali iNews Siang kali ini dari Makassar, Sulawesi Selatan. Takut ditilang, 2 ibu-ibu berboncengan sepeda motor nekat melawan arah. Ya, aksi nekat 2 ibu ini pun viral di media sosial. Video amatir berdurasi 41 detik merekam aksi pengendara motor yang berboncengan dengan melawan arus di Jalan Sultan Alauddin, Makassar. Dengan santai, pengendara motor melintas di tengah jalan sambil melawan arah sejauh 500 meter sebelum berhenti di persimpangan jalan. Video ini pun sempat viral di media sosial. Satlantas Polrestabes Makassar hingga kini masih menyelidiki dan mencari data pengendara tersebut. Proses penyelidikan terhambat lantaran kendaraan tidak dilengkapi dengan nomor polisi atau TNKB. Diduga pengendara nekat melawan arah karena takut ditilang lantaran tidak memakai helm. Ini diperkirakan kan ada petugas yang melaksanakan pengaturan lalu lintas di jalan Hasanuddin Veterani. Kemudian karena pengendara sepeda motor tersebut kan tidak menggunakan helm. Nah, kemudian juga platnya tidak ada. Polisi pun menghimbau para pengguna jalan tidak melakukan hal serupa karena membahayakan diri sendiri dan orang lain. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Julius Vin, iNews melaporkan. Seorang siswa SMP dirundung pelajar lainnya di atas jembatan penyeberangan rel kereta api di Ogan, Komering Ulu, Sumatera Selatan. Ya, pemirsa, perundungan diduga dipicu ketersinggungan di media sosial. Video perundungan dan penganiayaan yang dialami seorang pelajar SMP di jembatan penyeberangan rel kereta api Batu Raja di Ogan, Komering Ulu, Sumatera Selatan viral di media sosial. Korban dipukuli dan ditendang oleh 2 pelajar lainnya. Video berdurasi 54 detik ini direkam pada Selasa siang sepulang mereka dari sekolah. Belum diketahui pasti pemicu perundungan ini, namun diduga akibat ketersinggungan di media sosial. Ya, di mana pihak-pihak yang terkait dengan ini dari keluarga pelaku, kemudian keluarga korban, RT, tempat lingkungan mereka besar, kemudian dari pihak sekolah-sekolahnya juga, itu akan kita panggil untuk bersama-sama menyelesaikan permasalahan ini. Dan kita harap permasalahan ini bisa diselesaikan dengan cara kekeluargaan atau restorasi justice. Lalu, kasus ini tengah ditangani Polres Ogan, Komering Ulu. Sementara keluarga pelaku telah menemui keluarga korban untuk melakukan mediasi. Dari Ogan, Komering Ulu, Sumatera Selatan, Widori Agustino, iNews melaporkan. Ya, pemirsa, masih dari informasi perundungan, siswa SD korban perundungan hingga kakinya diamputasi di Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, meninggal dunia pada Kamis dini hari. Korban meninggal akibat adanya cairan di paru-paru hingga korban kesulitan bernafas. FAA 12 tahun, korban perundungan berujung amputasi kaki, meninggal dunia di Rumah Sakit Hermina Bekasi, Jawa Barat. Korban meninggal setelah menjalani perawatan di 2 rumah sakit. Siswa SDN Jatimulya 09 Tambun Selatan ini meninggal dunia akibat adanya cairan di paru-paru hingga kesulitan bernapas. Orang tua korban tak kuasa menahan tangis kehilangan putra kesayangannya. Sebelumnya, FA diduga menjadi korban perundungan oleh teman-temannya di sekolah Februari 2023 lalu. Akibat perundungan, korban mengalami luka lebam di kaki sebelah kiri. Namun kemudian, kaki korban harus diamputasi karena didiagnosis mengalami kanker tulang. Dalam kasus perundungan ini, polisi telah menetapkan 1 orang sebagai anak berhadapan dengan hukum. Ini laporan terkait laporan Fatir di Polres Metro Bekasi itu sudah alhamdulillah kemarin itu pada tanggal berapa ya? Saya lupa itu sudah
naik statusnya menjadi ABH. ABH-nya sudah ditetapkan dan kita tinggal menunggu proses rekonstruksi. Tapi karena hari ini Fatir sudah meninggal, saya meminta kepada pihak Polres untuk dilibatkan pihak sekolah dan pihak sekolah juga harus turut serta bertanggung jawab atas kejadian ini semua. Korban telah dimakamkan di TPU Padurenan, Kota Bekasi. Kasus perundungan kini masih dalam penyidikan Polres Metro Bekasi. Dari Bekasi, Jawa Barat, Didi Junaidi, iNews melaporkan. Sementara itu, pemirsa, seorang kepala sekolah di Sampang, Madura diduga melakukan pelecehan seksual terhadap sejumlah guru dan wali murid. Para korban pun melaporkan pelaku atas pelecehan verbal dan non-verbal ke polisi. Sejumlah guru SD, wali murid mendampingi korban mendatangi kantor unit perlindungan perempuan dan anak PPA Polres Sampang melaporkan dugaan pelecehan oleh kepala sekolah 57 tahun di salah satu SD Negeri Omben, Kabupaten Sampang, Madura, Jawa Timur. Sebelumnya para korban menilai bercanda, namun tindakan pelaku dilakukan setiap hari. Bahkan sejumlah guru wanita sering mendapatkan ajakan untuk menginap di hotel. Ke saya itu mau pegang terus perutnya itu di jedaki itu. Informasinya sempat bukan payudara. Hampir, cuman saya tangkis. Kalau ke ini diajak ke hotel, ini juga diajak ke hotel. Sempat diajak ke hotel ya? Iya. Enggak mau. Cuman enggak mau diajak. Belum ke hotel. Iya, artinya sempat diajak. Enggak mau ya. Baru 1 tahun. Iya. Unit PPA Polres Sampang akan mendalami kasus dan memanggil saksi serta oknum kepala sekolah. Satu, itu ada 2 guru dan 2 warga. Itu yang tadi melaporkan ke kami. Jadi ada 4 orang tadi, 2 guru, 2 warga yang melaporkan kepada PPA Polres Sampang. Berarti pelecehannya itu secara verbal atau fisik? Ya, ada yang setelah kami lakukan penyelidikan, permintaan keterangan, itu ada yang secara verbal dan ada secara fisik. Keterangan korban tadi bukan hanya sekali dilakukan? Ya, jadi bukan hanya sekali, memang berkali-kali. Kini para guru berharap kepolisian segera menangkap Kepsek yang dikhawatirkan akan berdampak buruk bagi anak murid. Dari Sampang, Madura, Fatur Rahman, iNews melaporkan. Puluhan warga Garut dan Tasikmalaya, Jawa Barat gagal berangkat umroh. Ya, pemirsa, para calon jemaah umroh ini tertipu oleh perusahaan pemberangkatan umroh. Inilah video amatir yang merekam puluhan warga asal Garut Selatan dan Tasikmalaya harus pulang ke kampung halaman setelah nasib mereka tidak jelas, diberangkatkan atau tidak oleh pihak travel haji dan umroh untuk menunaikan ibadah umroh. Setelah tidak adanya kejelasan, warga pun akhirnya melaporkan peristiwa tersebut kepada pihak kepolisian. Para calon jemaah umroh ini seharusnya berangkat bulan Oktober namun diundur hingga 22 November 2023. Jajaran Satreskrim Polres Garut akhirnya berhasil meringkus satu pelaku berinisial D 51 tahun sebagai pemilik perusahaan pemberangkatan haji dan umroh. Modus yang dilakukan tersangka dengan menawarkan promo khusus pemberangkatan ibadah umroh dengan mencari calon jemaah lain. Lalu untuk ustadz cukup dengan membayar 6 juta rupiah. Tersangka juga mengiming-imingi bantuan bagi calon jemaah umroh yang tidak mampu. Tersangka ini mengaku kepada para korban memiliki perusahaan bernama PT Angkasa Bintang Madinah yang mengurus tour and travel umroh. Kemudian dari tersangka menawarkan pemberangkatan ibadah umroh dengan mencari calon jemaah lain karena tersangka memberikan iming-iming promo khusus. Atas perbuatannya tersangka terancam hukuman lebih dari 4 tahun penjara. Dari Garut, Jawa Barat, Solihin, iNews melaporkan. Ya, pemirsa, Polres Jakarta Selatan menaikkan status perkara penemuan 4 anak tewas di sebuah kontrakan kawasan Jagakarsa ke tahap penyidikan. Sementara itu, kondisi terduga pelaku pembunuhan berangsur membaik, namun polisi belum melakukan pemeriksaan.
Satreskrim Polres Jakarta Selatan memeriksa 5 orang saksi kasus penemuan 4 anak tewas di sebuah kontrakan di Gang Roman, Jagakarsa, Jakarta Selatan. Dari 5 saksi diantaranya keluarga dari D, terduga pelaku P, dan warga sekitar. Terkait hal tersebut, kini pihak kepolisian telah menaikkan status perkara ke tahap penyidikan. Karena kami menemukan adanya dugaan tindak pidana dari peristiwa yang terjadi. Sejauh ini telah kami lakukan interogasi terhadap 5 orang saksi, kemudian 4 korban sudah dilakukan otopsi, sudah selesai dilakukan otopsi tadi malam di Rumah Sakit Kramat Jati. Kemudian kami masih menunggu hasilnya. Diketahui kondisi PD, pria 41 tahun terduga pelaku pembunuhan terhadap anaknya berangsur membaik. Namun demikian hingga saat ini polisi belum melakukan pemeriksaan terhadap terduga pelaku. Di tubuhnya terdapat sejumlah luka percobaan bunuh diri. Luka-luka itu terdapat pada lengan, kaki, dan perut yang mengarah ke pembuluh darah. Rencananya, bila diperlukan penyidik, pihak RS Polri akan melakukan tes kejiwaan pelaku. Saat ini yang bersangkutan sedang kita sehatkan dulu sebelum kita serahkan penyidik untuk dimintai keterangan. Untuk kondisinya sendiri sudah sadar atau gimana? Oh, sekarang sadar. Sekarang saat ini sudah sadar karena sudah kita obati di sini. Jadi nanti penyidik, apa yang diminta penyidik? Apakah hanya menyembuhkan saja? Apakah juga diminta untuk visum psikiatrikum atau hanya visum perlukaan saja? Sementara itu, hingga kini kondisi korban kekerasan atau istri dari terduga pelaku berinisial D masih dirawat di Rumah Sakit Umum Daerah Pasar Minggu, Jakarta Selatan dengan luka di bagian kepala. Dari Jakarta, tim liputan iNews melaporkan. Sementara itu, tetangga korban mengaku tidak mencurigai gerak-gerik pelaku. Ya, bahkan pemirsa sebelum bertemu jenazah keempat anak tersebut, pelaku sempat meminta dibelikan minuman. Kasih dengan orang tetangga misalnya minta maizon, sempat dibelikan, ditaruh di depan. Itu bukti apa? Saya juga pernah WA, Cak, kalau butuh apa-apa saya kacang hijau atau apa. Tetangga semua sebenarnya respon, cuma dia main rapi. Kekerasan nggak ada yang tahu. Di luar kalau lewat menyapa, dia tegur sama. Anaknya kalau main ke rumah ibu ini panggil ibu-ibu. Kalau ada orang-orang pada jajan dia misalkan itu ya kadang ada yang beliin. Hampir 2 tahun di sini tidak ada kecenderungan ke arah itu. Semua orang di sini kayak kaget. Begitu. Kejadian dalam minggu ini itu semuanya nggak percaya. Ayah dari korban kepala 4. Oh, kepala 4. Tapi memang dia tipikalnya memang dia sangat sama kekeluargaan juga dan sama warga juga. Warga kan tertutup nggak? Sampai ke intern itu, cuman kalau dia keluar kita menyapa Jumatan tetap sholat Jumat, sebatas itu jemur baju atau apa udah. Terpancar bahwa dia ada bentuk kayak rasa pengen bunuh diri atau membunuh anak-anaknya dalam keadaan mungkin dalam segi psikolognya agak berbeda gitu Pak. Selama hampir 2 tahun di sini tidak ada kecenderungan ke arah itu. Semua orang di sini kayak kaget. Begitu. Kejadian dalam minggu ini itu semuanya nggak percaya. Nah, ketika awal melihat anak-anaknya memang tersusun rapi di atas kasur. Awalnya gelap, cuma abangnya itu menyentel baterai kan. Udah tersusun rapi, entah disusun Pak Panca atau kurang tahu. Keadaan mayatnya maaf kalau boleh tahu sudah mengungu semua atau sudah baunya sangat menyengat? Saya cerita baunya kalau itu dibuka bau sekali. Sampai sekarang kan juga masih bau dalam keadaan tertutup. Sudah, satu-satu kondisi anak. Dan pemirsa, untuk mengetahui informasi terkini mengenai kasus ini sudah bergabung bersama kami Salam Rahmat langsung dari lokasi kejadian di kawasan Jagakarsa, Jakarta Selatan. Selamat siang, Salam. Kapan rencananya olah TKP akan dilakukan? Ya, baik, selamat siang Pram, Deta, dan juga pemirsa. Hingga saat ini belum ada informasi lebih lanjut bagaimana tanggapan atau juga perkembangan lebih lanjut terkait dengan kasus penemuan 4 orang anak yang ditemukan tewas di dalam kamar sebuah kontrakan yang berada di kawasan Gang Roman, Jagakarsa, Jakarta Selatan pada Rabu sore kemarin. Di mana terduga pelaku dalam peristiwa ini diduga otak dalang pelakunya adalah sang ayah korban sendiri,
ditemukan kala itu sudah bersimbah darah dengan luka sayatan di bagian tangan dan juga kakinya dengan upaya percobaan bunuh diri. Nah, terkait dengan dari adanya olah TKP lebih lanjut, ini belum ada informasi lebih lanjut dari pihak kepolisian, dan di mana dapat kami sampaikan juga bahwa di TKP ini memang sudah dipasangi oleh garis polisi, di mana sudah tidak ada lagi yang boleh untuk memasuki ke dalam TKP tersebut terjadi pembunuhan. Di mana dapat kami sampaikan juga bahwa memang di tempat kami melaporkan saat ini berada radius kurang lebih 2 hingga 3 meter dari lokasi tersebut terjadi, namun ini baunya ini masih cukup menyengat begitu, Pram, Deta, dan juga pemirsa. Bau anyir maupun juga bau busuk yang cukup tidak sedap dihirup ini memang masih kuat sekali aromanya di tempat kami melaporkan saat ini. Bahkan memang lalat pun ini masih cukup banyak di lokasi tempat kami melaporkan saat ini. Dan tadi kami juga sempat berbincang bersama dengan salah satu saksi yang juga merupakan tetangga dari keluarga korban, yang menuturkan bahwasanya memang keluarga ini dikenal tertutup begitu, Pram, Deta, dan juga pemirsa. Bahkan untuk anak-anak sendiri ini nyatanya informasi yang kami dapatkan, anak-anak dari korban yang menjadi anak-anak yang menjadi korban ini lebih dekat dengan terduga pelaku jika dibandingkan dengan ibunya sendiri. Lantaran dari pengakuan tetangga ini menuturkan bahwasanya memang sejak tinggal di awal pada tahun 2020 lalu, terduga pelaku ini memang sudah tidak bekerja alias menganggur begitu, dan yang menghidupi atau juga menjadi tulang punggung keluarga ini merupakan dari ibu dari para korban tersebut. Di mana dapat kami informasikan juga bahwa ibu korban ini memang sudah tidak bekerja kurang lebih 5 hingga 6 bulan yang lalu, yang maka dari itu juga ini membuat biaya sewa tinggal atau juga kontrakan ini sudah tidak dibayarkan lagi oleh keluarga yang menjadi korban pembunuhan ini. Di mana dapat kami informasikan juga bahwa keluarga ini memang sudah menunggak kurang lebih 4 bulan lamanya kontrakan yang ditinggali oleh para keluarga ini. Di mana dapat kami informasikan juga bahwa istri ini tengah dirawat intensif begitu pasca dilakukan penganiayaan yang dilakukan oleh suaminya sendiri, yang bahkan ketika dipergoki oleh warga, ketika itu ditolong oleh warga, ini kondisinya memang sudah luka lebam maupun juga sudah mengeluarkan darah dari dahi maupun juga dari mulutnya begitu, dan langsung kala itu juga langsung dibawa ke rumah sakit untuk mendapatkan perawatan intensif lebih lanjut. Dan yang menjadi pertanyaan kami adalah ketika terjadi adanya penganiayaan yang dilakukan oleh suami kepada istrinya, dari istri korban masih tinggal bersama dengan suami atau juga terduga pelaku ini, yang bahkan dari pengakuan dari warga menuturkan bahwasanya mereka sudah tidak lagi mendengar adanya suara anak kecil ataupun juga kondisi anak yang bermain sejak hari Senin lalu. Pram, Deta. Ya, Salam Rahmat melaporkan langsung dari TKP di Jagakarsa. Terima kasih, dan kami masih menanti update terbaru. Pemirsa, kita beralih ke informasi lain. Pencarian pendaki yang terjebak erupsi Gunung Merapi di Sumatera Barat resmi ditutup pada Rabu malam. Pencarian ditutup usai tim gabungan berhasil menemukan korban terakhir bernama Siska. Korban terakhir erupsi Gunung Merapi di Sumatera Barat, seorang pendaki wanita bernama Siska Afrina, berhasil ditemukan pada Rabu 6 Desember. Usai ditemukannya Siska Afrina, total jumlah korban meninggal dunia akibat erupsi Gunung Merapi berjumlah 23 orang. Usai ditemukannya korban terakhir itu, proses pencarian resmi dihentikan dan ditutup. Petugas gabungan yang berada di lokasi pun diminta untuk turun dari puncak merpati Gunung Merapi. Namun menurut Basarnas, jika ada korban lain yang belum dilaporkan dan belum ditemukan, tim Basarnas akan membuka kembali proses pencarian. Dan apabila ada laporan dari masyarakat atau ada tanda-tanda dari masyarakat, pelaksanaan operasi SAR bisa dilanjutkan kembali, dibuka kembali. Usai pencarian resmi ditutup, petugas terkait menutup jalur pendakian Gunung Merapi itu sampai batas waktu yang belum ditentukan. Tim Liputan iNews melaporkan. Polda Sumatera Barat akan memanggil BKSDA terkait aturan pendakian Gunung Merapi, Sumatera Barat. Ya, pemirsa, pemanggilan dijadwalkan setelah proses evakuasi korban erupsi Gunung Merapi selesai dilakukan.
Dalam pemanggilan ini, polisi akan meminta keterangan dari penanggung jawab lapangan BKSDA Sumbar. Sementara bila terbukti lalai, penanggung jawab Gunung Merapi akan terkena pasal 359 KUHP. Kita kembali ke Jakarta, pemirsa. Presiden Jokowi hari ini melantik Kepala Badan Narkotika Nasional dan menyaksikan pengambilan sumpah jabatan Hakim Mahkamah Konstitusi yang baru. Presiden Joko Widodo melantik Irjen Pol Martinus Hukom sebagai Kepala Badan Narkotika Nasional atau BNN pukul 10.45 di Istana Negara Jakarta. Martinus diangkat menggantikan Kepala BNN sebelumnya, Petrus Golose, yang memasuki masa pensiun. Sebelumnya Martinus menjabat sebagai Kepala Densus 88 Anti Teror Polri. Sementara itu pemirsa, Ridwan Mansyur mengucapkan sumpah jabatan di hadapan Presiden Jokowi sebagai Hakim Mahkamah Konstitusi yang baru. Ridwan menggantikan Manahan Sitompul yang juga memasuki masa pensiun. Ya, pemirsa, pemerintah Kota Semarang untuk pertama kalinya menggelar Semarang Business Forum 2023 di Jakarta. Aksi ini sebagai langkah jemput bola menawarkan peluang investasi di Kota Atlas kepada para investor. Sebelumnya, Semarang Business Forum ke-16 atau dikenal dengan SEMBIS 2023 pertama kalinya digelar di luar kota Semarang, yakni di Jakarta. Langsung menemui para investor yang ingin menanamkan modalnya untuk pembangunan dan pengembangan di ibu kota provinsi Jawa Tengah ini, jadi alasan pemerintah Kota Semarang memindahkan acara SEMBIS 2023 ke Jakarta. Diharapkan di nantinya ini ada investment forum, kemudian ada business matching, nanti akan para calon investor itu akan bisa langsung tahu apa sih yang mereka bisa dapatkan atau peluang-peluang apa yang mereka bisa terima di Kota Semarang. Ya, kita harapkan tadi sudah disampaikan oleh Kepala DPMPTSP Provinsi Jawa Tengah untuk segera nantinya ada LOI, ada peminatan gitu, sehingga nanti kami bisa memproses sekaligus dan tentu diharapkan segera netes gitu ya. Usaha jemput bola ke para investor diapresiasi oleh salah satu artis dan pengusaha, Raffi Ahmad. Di bawah bendera usahanya, pria asal Bandung ini ingin melebarkan usaha kulinernya di daerah yang berjuluk Kota Atlas tersebut. Saya sangat respect dan appreciate juga kepada Ibu Ita karena ya pemerintah langsung mengundang para investor pada begini. Memang ini adalah langkah yang cepat juga. Memang kita kan harus kerjanya cepat, tepat. Ya, kalau kita menunggu bola, benar juga. Ya, tapi kalau kita langsung dikumpulkan gini, konkretnya pasti akan lebih cepat. Dan no wonder Semarang terus berkembang, walaupun kemarin COVID tadi datanya bahwa terus meningkat ekonominya tidak mati-mati. Pemkot Semarang menambahkan, tak kurang 60 perusahaan lain yang mengikuti Semarang Business Forum 2023 ini. Dengan harapan, para pengusaha itu segera mengetahui aset dan bisa langsung memaksimalkan potensi yang dimiliki Kota Semarang sesegera mungkin. Tim Liputan iNews melaporkan. Jelang libur Natal dan Tahun Baru, destinasi wisata super prioritas Labuan Bajo bersiap menyambut wisatawan asing maupun lokal. Ya, pemirsa, berbagai tempat wisata dan event disiapkan termasuk Bandara Internasional Komodo. Event Picnic Over the Hill atau piknik di atas bukit menjadi salah satu daya tarik wisatawan berkunjung ke destinasi wisata super prioritas Labuan Bajo di Nusa Tenggara Timur, NTT. Digelar di atas bukit Parapuar, event ini menawarkan nuansa pemandangan matahari terbenam dengan viewpoint 360 derajat. Menparekraf Sandiaga Uno mengapresiasi event yang digelar kantor Badan Otorita Labuan Bajo Flores ini. Dalam kunjungannya di Labuan Bajo, Menparekraf Sandiaga Salahuddin Uno juga mengecek kesiapan Bandara Internasional Komodo dalam menyambut libur Natal dan Tahun Baru. Bandara Komodo ditargetkan bakal menerima kunjungan 1 juta wisatawan di tahun 2024. Memang yang menjadi keluhan dari masyarakat Parekraf ini adalah harga tiket yang masih mahal. Oleh karena itu kita akan menambah jumlah penerbangan dan ketersediaan kursi seiring dengan kesiapan daripada ekosistem Parekraf di sini. Di Labuan Bajo, Menparekraf bersama Menteri BUMN Erick Thohir juga menghadiri Forum Kemitraan Bisnis Indonesia Tiongkok keempat. Forum yang menghadirkan pemerintah dan lebih dari 300 pengusaha Tiongkok ini berfokus pada diskusi interaktif antara pemerintah dan pelaku usaha dalam proyek strategis Indonesia Tiongkok.
Dari Labuan Bajo, Nusa Tenggara Timur, Gesio Viana, iNews melaporkan.